Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Apa kabar kakak-kakak semua? Mudah-mudahan semua tetap semangat dalam aktivitas sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang Dasa Dharma Pramuka, ya, studi penguatan gerakan pramuka, pokok pikiran dan penjabarannya, ya, tentunya. Ada 10 Dasa Dharma Pramuka. Untuk kesempatan kali ini kita bahas dharma yang pertama, ya. Apa itu Dasa Dharma? Ya, tadi sudah saya katakannya, yaitu ketentuan moral, ya, ketentuan moral. Jadi Dasa Dharma itu memuat apa? Dasa Dharma memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada anggota pramuka. Jadi setiap anggota pramuka harus kita tanamkan pokok-pokok moral, ya. Apa sasarannya? Agar mereka dapat berkembang, tentunya menjadi manusia yang berwatak. Jadi anggota pramuka itu harus berwatak. Watak yang bagaimana? Nanti akan kita bahas, ya. Kemudian menjadi warga negara Republik Indonesia yang setia, ya. Berikutnya mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada setiap anggota pramuka sehingga mereka berkembang menjadi manusia yang berwatak, menjadi warga negara Indonesia yang setia, mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Maka Dasa Dharma itu yaitu 10 tuntunan tingkah laku, yaitu sarana untuk melaksanakan satya, ya, janji, sarana untuk melaksanakan janji, ikrar, dan ungkapan kata hati. Maka Dasa Dharma Pramuka adalah ketentuan pengamalan dari Trisatya dan kemudian dilengkapi dengan nilai-nilai luhur yang bermanfaat dalam tatanan kehidupan seorang anggota pramuka. Oke, kita masuk dharma pertama. Apa dharma pertama? Ya, kakak yakin, ya, kita semua sudah tahu, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di dalam Trisatya, ya, itu adalah ungkapan merupakan janji, ya, janji seorang anggota pramuka, ikrar seorang anggota pramuka yang diucapkan di dalam hati, ya. Sementara di dalam Dasa Dharma pertama itu adalah perwujudannya secara konkret dalam tingkah laku atau sikap, ya. Kita sama-sama tahu bahwa yang tentang berketuhanan ini di Satya ada, ya. Di Satya ada Dasa Dharma. Oke. Selanjutnya, dengan kata lain bahwa yang ada di dalam Satya itu merupakan sesuatu yang ada di dalam batin, ya. Yang ada di dalam Trisatya itu merupakan sesuatu yang ada di dalam batin. Yang terdapat di dalam Dharma adalah yang tampak lahiriah. Jadi di Satya, ya, yang berketuhanan itu tentang berketuhanan. Di dalam Trisatya kan ada, ya, itu sesuatu yang ada dalam batin, tampak, ya. Tapi kalau yang dalam Dasa Dharma itu adalah tampak dari lahiriahnya. Jadi secara lahiriah nampak bagaimana dia menerapkan tingkah lakunya sehari-hari dalam menerapkan Dharma pertama tadi. Nah, ada pengertian-pengertian di dalam Dharma ke-1 itu takwa. Apa itu takwa? Ya, takwa itu bertahan
bertahan dari segala godaan, bertahan dari segala bentuk hal-hal maksiat, ya, sehingga dia tidak ikut terjerumus. Kemudian luhur, ya, apa itu luhur? Pekerti yang luhur, perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap baik dan menjadi contoh teladan. Kemudian berbakti, ya, diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua, pada negara dan bangsa tentunya. Selanjutnya mengerjakan yang utama dan meninggalkan yang tercela. Jadi takwa itu diartikan juga sebagai orang yang mengerjakan yang utama, ya, dilarang, yang ditugaskan, yang dibebankan, yang diperintahkan, ya, dan meninggalkan yang tercela, segala sesuatu yang tercela, yang tidak baik, yang dilarang, tinggalkan. Kemudian hati-hati, ya, diartikan sebagai hati-hati, maka seorang mutaqabba itu tentunya berhati-hati dalam menjalani perbuatannya, tingkah lakunya, cermin dari dirinya. Selanjutnya terpelihara dirinya, sikapnya secara keseluruhan, tutur kata, tingkah laku, pikirannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Nah, Tuhan, apa itu Tuhan? Tuhan, ya, ada dua. Tuhan, pengertian Tuhan kalau kita berpangkal dari kemanusiaan, yang antara lain dianugerahi oleh akal budi. Jadi pengertian Tuhan menurut akal budi. Dan yang kedua tentunya dari wahyu Tuhan sendiri yang terdapat dalam kitab suci yang diturunkan kepada kita melalui para nabi dan rasul, ya. Jadi pengertian Tuhan di sini kita bahas ada dua versi, ya, melalui kemanusiaan akal budinya dan melalui versi dari wahyu Tuhan itu sendiri, ya. Dan masing-masing tentunya ada kitab sucinya melalui para nabi dan rasulnya. Nah, yang berpangkal dari akal budi, ya, kemanusiaan, Tuhan itu adalah zat yang ada secara mutlak. Zat yang ada secara mutlak. Kemudian Tuhan itu sumber atau sebab adanya segala sesuatu di alam semesta. Nah, itulah Tuhan akal budi. Akal budi kita menyatakan Tuhan itu sumber atau sebab adanya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ketiga, Tuhan itu tidak dapat disamakan atau dibandingkan dengan apa saja yang ada. Nah, itu Tuhan. Ya, kalau bisa dia disamakan atau dibandingkan dengan sesuatu, tentunya itu bukan Tuhan. Selanjutnya, menurut wahyu Tuhan sendiri, mungkin melalui kitab suci, ya, dan dari Rasul, Tuhan itu pencipta yang maha kuasa. Ada pencipta yang maha kuasa, yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang, maha segalanya tentunya. Menjadikan alam semesta termasuk manusia tentunya tanpa mengambil suatu bahan atau menggunakan alam, ya, itulah Tuhan. Menjadikan alam ini beserta manusia, beserta segala isinya termasuk manusia tanpa suatu bahan atau apa, ya, jadilah. Nah, itu pengertian Tuhan. Selanjutnya Esa itu bermakna satu, tunggal. Tapi satu bukanlah satu yang dapat dihitung. Satu itu bukan satu yang dapat dihitung seperti kita ketahui. 1, 2 itu bukan satu yang dapat dihitung.
satu yang dapat dihitung tentunya satu yang dapat dibagi atau dibagi-bagikan. Ya, satu itu sudah dibagi-bagi. Kalau bisa dihitung, jadi satu atau esa pada Tuhan itu mutlak adanya. Ya, bersifat mutlak. Satu tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi dan dibandingkan. Satu tunggal atau tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi dan dibandingkan. Sehingga satu pada tiada Tuhan selain Allah. Itulah esa. Oke, Kak sekalian. Nah, pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentunya ini tidak bisa dipisah dari pengertian moral, budi pekerti dan akhlak. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa tidak dapat terpisah dari pengertian moral, budi pekerti dan akhlak. Moral itu, budi pekerti, akhlak itu semua adalah sikap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan manusia terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk, dan terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap Tuhan, apa saja itu akhlak terhadap Tuhan? Cinta. Jadi seorang anggota pramuka itu ya cinta terhadap Tuhan ya, tunjukkan dengan beribadah dan lainnya. Kemudian takut akan keberadaan Tuhan, kemudian berharap hanya kepada Tuhan, bersyukur atas segala sesuatunya kepada Tuhan, ikhlas dalam berbuat semua kepada Tuhan untuk demi Tuhan. Selanjutnya akhlak terhadap sesama manusia atau masyarakat, berbakti kepada orang tua, hubungan baik antara sesama, malu untuk berbuat yang tidak baik, kemudian jujur, selanjutnya ramah terhadap sesama dan masyarakat, tolong menolong, menghargai, memberi maaf kepada manusia, kepada sesama, memelihara kekuatan, memelihara kekeluargaan, akhlak terhadap sesama manusia. Maka seorang anggota pramuka diharapkan seperti inilah menerapkan ya sehari-hari. Selanjutnya akhlak terhadap sesama makhluk, menunjukkan belas kasih terhadap sesama makhluk, suka memelihara, jadi kita menjaga, memelihara kelestarian lingkungan makhluk baik mati dan hidup, kemudian beradab, tidak merusak, ya, menjaga etika. Akhlak terhadap diri sendiri, memelihara harga diri, menjaga harga diri, berani membela yang hak. Selanjutnya rajin dan bertanggung jawab, menjauhkan diri dari takabur, sombong, ya. Kemudian sifat-sifat bermuka dua, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang bermuka dua, sifat pengecut, ya. Kita juga menjauhkan diri dari dengki, tamak. Kita jauhkan diri dari sifat bekas putus asa. Demikian akhlak-akhlaknya. Sehingga bagaimana bentuk pelaksananya dalam kehidupan sehari bagi seorang anggota pramuka tentang Dharma ke-1. Yang pertama, kita melaksanakan iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan lebih diperdalam dan diperkuat.
Yang kedua, mengembangkan ketakwaan kepada Tuhan dapat dilaksanakan dalam segala kegiatan kepramukaan, mulai dari bermain sampai kepada kerjasama dan hidup bersama. Jadi aktivitas kepramukaan, baik itu dalam permainan, maka terapkan pengabdian kita, terapkan sifat-sifat Tuhanan itu. Apa saja tadi, jujur, tidak sombong, dan banyak lagi tadi ya. Selanjutnya, menuntun anggota untuk melaksanakan ibadah. Setiap kita melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya, menyelenggarakan peringatan-peringatan hari besar agama. Kita laksanakan peringatan-peringatan hari besar agama menurut kepercayaan masing-masing. Pelaksanaan berikutnya, menghormati orang yang beragama lain. Kemudian menyelenggarakan ceramah keagamaan. Selenggarakan ceramah keagamaan menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Lainnya, menghormati orang tua. Demikian bentuk pelaksanaan kita atau aplikasi daripada pelaksanaan dharma pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk dharma pertama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.